Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di Ngobas, ngobrol bareng spiritual. Sekarang Raden dan Terusli. Saya Aron Kamelo akan menceritakan misteri yang ada di flyover Cimindi. Mungkin bisa bercerita bersama Terusli sama Aron Kamelo misteri apa aja yang dialami oleh Terusli sama Aron Kamelo. Karena Terusli sama Aron Kamelo warga terdekat dengan flyover Cimindi. Mungkin sobat misteri pun penasaran ya, misteri apa aja yang banyak diceritakan oleh masyarakat yang khususnya dekat flyover Cimindi. Dari Terusli, dari Aron Kamelo. Pertama Raden akan menanyakan dari Terusli. Terusli mungkin tahulah kisah atau misteri atau pembuatan jembatan flyover Cimindi, mungkin dari tahun berapa atau fungsinya dari pemikiran flyover Cimindi. Rencana pembuatan tahun 1988 dan dibangun tahun 1990-an dan selesai 1993. Dan itu fungsinya untuk mengurangi kemacetan karena di bawah jembatan itu ada kereta api juga dan banyak kejadian kecelakaan. Tadinya tujuan untuk kemacetan, tapi banyak kenalan korban ya. Banyak kenalan korban juga dan banyak misteri juga. Tambah lagi yang sebelah jembatan itu kan ada kayak taman juga, Pak. Iya. Taman flyover ya, taman flyover. Dan saya lihat pun di situ ada sebuah pohon juga ya, Taya. Iya, pohon gede. Pohon beringin ya. Beringin ya, beringin ya. Pohon beringin. Apa yang diceritakan Terusli untuk berfungsi mengurangi kemacetan karena di bawah pun ada rel kereta api ya. Tapi akses untuk mengurangi kemacetan pun dari balik misteri tersebut banyak kecelakaan, banyak korban. Mungkin karena kelalaian si pengendara, mungkin karena apa juga ya, Taya. Mungkin karena mungkin takdirnya, mungkin kebanyakan orang udah waktunya mungkin karena celaka, mungkin atau apa ya, Teh. Mungkin Teh selain Terusli ini kan dekat dari flyover ya, Cimindi. Mungkin selain kejadian normalnya kecelakaan, mungkin pengalaman Terusli yang ada di dekat flyover Cimindi, mungkin dari hal misteri gimana? Kalau dari hal misteri ya mungkin dari bawah flyover itu ya, dari rel itu banyak lah yang kejadian-kejadian sampai yang mau bunuh diri. Terus ada juga yang katanya ini juga ya, banyak masyarakat setempat bilang suka ada nenek-nenek yang nyebrang kalau tengah malam. Dan di situ juga ya banyak kecelakaan mobil sampai kayak apa itu kalau tabrakan itu ngadu bagong ya. Ya mungkin berlawanan ya. Ya mungkin selain kecelakaan, tabrakan, berlawanan, bermotor atau bermobil, mungkin banyak juga yang bunuh diri atau banyak bunuh diri. Emang nggak sengaja dia melintasi rel kereta api. Ya mungkin kan kadang-kadang kebanyakan anak sekolah yang suka jalan kaki lewat rel itu, jadi tanpa dia tahu, nggak tahu banyak pikiran, nggak kedengaran bunyi kereta itu dari belakang. Jadi ya bisa dibilang itu kayak mau bunuh diri aja, Pak. Jadi banyak orang bilang itu mungkin bunuh diri ya. Iya, bunuh diri katanya. Nah mungkin dari Terusli ceritanya cukup
ada wawasan juga ya, pengalaman yang ada di sekitar flyover. Ya sobat misteri, saya pun akan menanyakan ke Aron Camelo yang mungkin dekat dari kawasan flyover Cimindi. Selama dulu kan Aron Camelo kan ceritanya seringkali main ke atau nongkrong di dekat flyover Cimindi di pangkalan ojek ya. Mungkin Aron Camelo mungkin ada pengalaman misteri juga dari cerita-cerita masyarakat di flyover mungkin, atau bisa melihat juga. Ya mungkin kalau untuk pengalaman apa ya misteri, saya gitu pernah melihat ada sosok tinggi besar hitam dan sosok perempuan tanpa kepala. Menurut informasi dari masyarakat, katanya ada sosok nenek-nenek sama sosok tinggi besar yang menguasai di jembatan itu. Mungkin dari cerita Aron mungkin bisa lebih diceritakan lagi, dengar-dengar dari masyarakat sekitar lah. Ya untuk satu ya mungkin untuk yang sosok nenek-nenek itu, dia suka minta diseberangin itu ya kalau malam. Cuman pas diseberangin si nenek-nenek itu nggak ada, terjadilah Yang kecelakaan ya, yang nganter yang nganter nyebrang itu. Jadi tanpa pengetahuan sobat misteri, si sosok nenek-nenek itu pun minta tolong untuk menyeberangi pada seseorang yang ada di sekitar. Ternyata si nenek-nenek tersebut pun mendadak menghilang. Nah, seorang yang menolong pun kaget, langsung tidak mengetahui ada kendaraan yang melintasi di sekitar flyover bawah ya. Iya, di bawah Flyover. Sampailah kejadian banyak kecelakaan di situ. Mungkin dari orangnya karena takut, mungkin pengendara kurang konsentrasi atau sebagainya lah, banyaklah di situ ya kejadian-kejadian dari tahun 90-an sampai sekarang ya mungkin ya. Mungkin dari Aron ada lagi nggak cerita masyarakat yang di sekitar flyover mungkin yang lagi nongkrong atau pengalaman, kan Aron kan deket di pangkalan ojek ya, dulu sebelum misteri banyak cerita-cerita hal mistis yang deket di flyover Cimindi itu, mungkin dari tabrakan rel kereta api, tabrakan berlawanan mobil atau motor mungkin, atau mendadak jatuh. Nah mungkin ada lagi lah ya. Mungkin untuk sepengetahuan saya sering terjadi kecelakaan Pak di jembatan itu sehari bisa sampai 2 kali 3 kali. Tapi sempat ada yang meninggal di tempat nggak tuh Ron? Sempat ada 3 orang lah. Yang pertama itu di bawahnya mungkin ya, yang kedua mungkin di atasnya. Pas pertengahan itu yang ada pohon beringin itu. Cuman sering kecelakaan itu pas di flyover atau pas jalan penyeberangan rel kereta api? Untuk kecelakaannya yang sering saya lihat di pas jembatannya, di atas jembatan itu. Pas melintasi flyover. Melintasi flyover. Nah dari Araden, Sobat Misteri, mungkin dari Tarusli juga bisa lebih banyak bercerita lagi lah, mengetahui tentang flyover Cimindi. Untuk flyover Cimindi saya nggak cerita yang celaka yang orang lainnya, itu saya sendiri yang ngalamin waktu pulang dari Bandung. Kita tuh berdua kan dibawa sama teman saya dari belakang yang dibonceng. Saya dari Advent itu udah ngegas gitu kan, teman saya udah ngegas bawa motornya. Tiba-tiba pas begitu mau nanjak ke jembatan, tahu-tahu ada yang nyebrang di situ. Ya warga setempat, mungkin warga setempat juga yang nyebrangnya, tapi nggak tahu kenapa harus nyebrangnya di
pas begitu jembatan yang pas mau naiknya gitu, aturan kan keliling dulu lah, ya keliling dulu kan, ada jalan lain. Ini dari jembatan nyebrang, tiba-tiba terjadilah tabrakan. Saya sampai kelempar ke tengah-tengah itu jembatan, dan di situ saya kaget juga, nggak apa-apa gitu kan, tapi teman saya dadanya itu kena stang, benturan. ya kena benturan, dan pas tanpa sengaja saya dibawa ke samping, ada yang ngobatin gitu kan, banyak yang jualan juga di sana itu. Ditanya, emang nggak kelihatan, katanya barusan ada yang nyebrang. Bukannya nggak kelihatan, tapi nggak tahu teman saya. Pas saya tanya sama teman saya, kenapa ngejalaninya nggak pelan-pelan aja, kata teman saya bilangnya gini, saya padahal pelan-pelan, tapi nggak tahu kenapa begitu udah mau nyampe ke atas, gas kayak yang los gitu kan, kayak yang los gasnya, kayak yang ketarik. iya kayak yang ketarik gitu, kayak ngebut. Terus pas begitu teman saya pulang setelah diobatin sama warga setempat, katanya ada yang datang juga ke rumah teman. Itu datang itu apa itu, sosok atau apa? Iya, sosok, tapi sosoknya sosok perempuan. Nah, si sosok perempuan itu bilang pakai bahasa Sunda, siap tenaga aing begitu, siap tenaga aing gitu. ya mungkin nggak ya, kelihatan ya, gitu. sobat misteri. Jadi terus itu temannya jatuh kecelakaan. Setelah kecelakaan adalah sosok cewek yang mendatangi ke rumah temannya. Dia bilang, apakah kamu nggak lihat saya menyeberang? Nah itulah. Ya, nah pas begitu teman saya, sampai sekarang teman saya itu ininya, jadi tadinya kan suka ngerokok, jadi sekarang berhenti ngerokoknya karena dapat ini sama setang. Jadi ada luka dalam. Ada luka dalam juga, ya ada luka dalam juga. Nah itu saya pengalaman yang pernah saya alami di jembatan flyover itu. Sampai saya juga sih pas besoknya baru kerasa juga pinggang, karena apa yang namanya, Terguling karena jatuh ya. bukan terguling, Terlempar. jumping ya, jumping gitu, kayak jumping, jatuhnya pas di tengah-tengah yang garis putih itu. Tapi untungnya nggak apa-apa, cuma pinggang aja. Kata teman aku, dikirain aku yang akan meninggal, soalnya kan jalan itu di jembatan itu kan pada cepat-cepat yang pengendara itu. Nah itu yang saya ngalamin di jembatan flyover Cimini itu. Terus yang di bawahnya juga ada, itu anak SMA habis kelulusan, bukan SMA, SMP kalau nggak salah, habis kelulusan dia lupa bahwa suka ada pintu rel gitu kan. Iya, ada palang pintu. Iya, ya. ada palang pintu itu. Dia mungkin nggak lihat, nggak tahu kan, katanya kalau di rel itu ada Juga ada hantu budak ya. juri pung, ya hantu budak. Nah dari situlah Iya. mungkin dia karena diganggu oleh si hantu budak itu, mungkin nggak kedengaran ada Iya. kereta, bablas aja mungkin. Itu mitos apa gimana ya? Itu emang ada gitu? Emang ada. Oh gitu. Jadi ada lah disebut hantu budak karena dia suka mengganggu, nutupin telinga yang. Oh gitu ya. Ya kirain mitos gitu kan. Banyak masyarakat bilang, itu mah gara-gara hantu budak. Nah emang nyatanya ada. Oh, nyatanya Mungkin ada. karena si hantu itu pun melihat seseorang yang karena ngelamun gitulah. Iya. Ngelamun, kurang konsentrasi, ditutuplah telinganya oleh si hantu budak itu. Padahal itu udah diteriakin tuh ya sama pengendara motor, katanya, woi jangan nyebrang, ada kereta, tapi nggak kedengeran. Sampai dia meninggal di situ, hancur badannya juga, ketarik sampai ke itu ke stasiun. Nah besoknya lagi ada tetangga saya, anak sekolah juga, dia mau nggak tahu belanja apalah ke pasar, dia lewat itu ada darahnya keinjek katanya, sampai kesurupan, ke bawah ke sini. Kesurupan terus bilang apa dia? Bilangnya ya minta Disempurnain, minta didoain. minta didoain gitu, sampai kesurupan masuk gitu kan. Itu pas di flyover itu, pas di palang pintu itu.
Ya mungkin cerita dari RT itu pengalaman dari masyarakat sekitar Iya. sama Pengalaman RT pribadi, ya. pun yang dialami ya. Iya. Dari Aron Kamelo mungkin dari suatu misteri yang begitu seram, yang mungkin sobat misteri pun hayang ngedengar lah. Kalau cerita Iya. Sunda mah kan banyak orang Sunda semua nih di playover ingin mendengar. Saya bercerita pengalaman mungkin apa ya. Setiap naik jembatan, saya kan kalau kerja suka naik jembatan itu pulang pergi. Ya, Saya berusaha mencoba tetap fokus gitu kan, bawa motor di rumah. Saya baca doa. Cuman anehnya di jembatan itu seperti ada magnet. Jadi seolah-olah kalau misalkan saya pulang dari arah Bandung mau ke Cimahi, saya itu merasa tertarik ke arah berlawanan. Di pas ada pohon besar itu hampir setiap kali saya pulang kerja. Itu mungkin sore lah, sekitar jam 5-an. Saya merasakan itu hampir setiap hari. Cuman ya saya berdoa supaya dilancarkan di jalan. Iya. Itu mungkin pengalaman saya. Ya mungkin saya juga kebetulan ada Pak Hasan di sini, mau nanya sebenarnya ada apa sih kira-kira itu di jembatan itu. Di playover itu ya. Ya soalnya nggak cuman saya, banyak warga sekitar atau warga luar yang tabrakan di situ. mungkin dari pandangan Raden ya, Teh, Ron, ada sedikit pembahasan lah masalah mistis juga ya di Ya. playover. Mungkin satu dari kelalaian si pengendara Ya. dan mungkin jalan takdir ya. Ya. Yang kedua karena ada sosok goib negatif yang sering mengganggu di kawasan flyover tersebut. Mungkin karena bawahnya itu kan rel kereta api, Iya, kereta api. Taman juga kan. taman juga, ada pohon beringin. Nah, yang saya tertarik itu di pohon beringin tuh, sobat misteri. Ada suatu sosok goib, pusatnya di situ itu goib yang menunggu di pohon beringin besar itu ya, tinggi besar. Setiap kali dia mengganggu, menginginkan darah atau tumal, dia pun pasti anak buahnya ikut-ikut mengganggu untuk supaya kurang konsentrasi dari pengendara maupun yang menyeberang. Dari situlah banyak sosok goib-goib negatif yang mengganggu. Terus mungkin dari manusia itu pun kurang konsentrasi juga. Mungkin yang sering mengganggu itu di situ ada sosok nenek juga ya. Sosok nenek sama sosok cewek lah, cewek tanpa kepala di situ. Karena mungkin dari wilayah lokasi tersebut banyak korban-korban yang tidak sempurna juga. Mungkin karena dari situ sosok tersebut pun banyak teman lah untuk sering mengganggu si pengendara. Dari pesan dari Araden mungkin jangan lupa berdoa dulu Sebelum bepergian. sebelum bepergian, konsentrasi, hati-hati lah. Iya. Ya, sesuatu pun harus ada doa sama hati-hati dalam perjalanan. Tapi menurut Aron sama Arta Rusli, ada nggak cerita dari masyarakat selain melihat sosok tersebut? Apakah benar atau benar ada melihatnya? Mungkin karena melihat sosok penasaran mungkin. Kalau untuk melihat sosok, saya belum pernah di wilayah itu, di tempat itu. Tapi kalau untuk merasakan sering, Ada ya. Tapi posisinya bukan di atas, di rel. Jadi setiap sama kayak Aron, kalau mau berangkat kerja, kadang-kadang kan
kebetulan saya juga pengurus, saya pergi ke kelurahan dulu, udah kelurahan baru pergi gitu kan kerja. Pas begitu kalau pintu kereta yang pintu kereta itu nggak ditutup kan, ya berarti nggak ada kereta gitu. Tapi auranya gitu kayak beda aja dibandingkan sama kalau kita mau pergi tiba-tiba ada kereta kan ditutup, auranya pengennya kita itu melanggar Karena mungkin ada pikiran takut. kereta masih jauh gitu kan, kereta masih jauh, padahal kereta itu kadang-kadang tanpa kita ketahui ada dua gitu kan ya, yang datang dari Bandung, kadang-kadang datang dari Cimahi. Nah kadang-kadang di situ juga kalau ngendarin motor pengennya udah masih jauh, pengen langsung ngegas aja biar ke tempat kerjaan biar cepet juga. Tapi ada juga yang ngehalangin gitu kan, harus sabar gitu kan. Nah di situ yang terasa auranya itu di rel sebenarnya. Soalnya kan banyak juga yang tabrakan sampai hancur, tiba-tiba organ tubuhnya nggak ketemu semua gitu kan. Ada yang jarinya, kadang-kadang ada juga yang kehilangan tangannya juga nggak ketemu. Nah di situ yang saya ngerasa auranya paling tinggi itu ya di rel itu. Karena banyak mati penasaran. Nanti penasaran. Karena tidak sempurna juga. Iya, gitu. tidak sempurna juga. Dulu juga sering sih cerita dari masyarakat sekitar yang ada dengar, kalau setiap ada kecelakaan di rel kereta api, setiap rumah yang di dekat rel kereta api suka didatangi katanya teh. Iya. Jadi ketok-ketok itulah. Iya. Setiap pintunya, tolong cariin ini, tolong cariin ini, gitu deh. Oh ya, saya lupa. Saya dulu pernah bolehlah ya cerita, tapi masih ada sangkut pautan dengan kereta api yang dibawa per itu. Saya pernah gini, saya lagi nongkrong waktu masih kecil, saya lagi nongkrong. Saya ngelihat ke depan itu kan belum banyak rumah dulu itu, tahun ya pas jembatan itu berdiri lah, sekitar tahun 1996-an lah, setelah jembatan itu selesai. Saya pernah ada yang tabrak, ada yang kereta nabrak mobil sampai kelihatan bercakan kayak api itu, kayak bensin Ya. bercakan gitunya. Saya pernah lihat itu, ternyata si mobilnya mobil merah, yang pengendaranya cewek merah juga. Nah tiba-tiba kan si mobil itu kan panas mungkin ya, ketarik sama kereta itu, akhirnya dijeburin ke kali. Nah udah dijeburin ke kali, udah beres tuh diangkat, tiba-tiba banyak polisi gitu ya. Malamnya ini kan kejadiannya jam 9, malamnya jam 2 nya tetangga saya diketokin pintunya. Tetangga saya pulang kerja dari pabrik, tidak tahu bahwa ada yang ketabrak kereta di itu. Terus pas dibuka tuh apa teh? Pas Mungkin melihat atau enggak ada tuh? itu ada. Waduh. Dikarenakan dia nggak tahu ada yang tabrakan cewek, mobil merah, terus baju merah. Tiba-tiba pas di tukang kaput ya, tukang kaput. Tiba-tiba mungkin teh. Enggak, dia nggak ngomong malahan. Pas begitu dibuka, dia dengan wajah hancur aja, dengan rambut yang kayak rambut Seketika ini tuh yang melihat. Pingsan pas di bagian yang kain-kain itu, jadi langsung jatuh ke kain-kain gitu. Nah itu pernah ada yang kejadian. Nah itu sobat misteri lah, kisah misteri di Flyover Cimini yang kebetulan dari Terusli sama Aron Kamalo rumahnya hampir berdekatan dengan Flyover Cimini, Sekitar 500 meteran lah. Itulah cerita dari Raden, Terusli sama Aron Kamalo. Cukup bincang-bincang cerita. Bila ada kata yang tak berkenan, mohon maaf. Di pesan-pesan Terusli sama Aron mungkin bisa disampaikan. Ya mungkin untuk pesan-pesan dari saya pribadi mungkin ya, kalau misalkan kita mau bepergian kemanapun, kita jangan lupa
berdoa, minta sama yang di atas supaya dilancarkan di jalannya, dijauhkan dari mara bahaya. Jangan lupa mungkin harus fokus juga intinya. Yang mungkin itu aja dari saya. Kalau pesan-pesan dari saya pribadi untuk pengendara motor atau mobil ya lebih hati-hati aja. Sama juga jangan lupa berdoa juga. Satu lagi, karena nyawa itu nggak ada kayak ban serep, cuma satu nyawa itu. Jadi harus hati-hati ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dan jangan lupa follow di sosial media kami di Instagram ghost.m3hunter dan di Facebook Main-main misteri. Main-main tapi nyata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ghost.